ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي جسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, azani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Dengan itu semua kita bisa melakukan pintu-pintu ketaatan kepadanya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, di subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku waktu paginya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan suri tauladan, yang mesti kita jadikan sebagai panutan, karena tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan ma'asyiral ikhwah kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak perkataan memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, karena sesungguhnya tidak ada jalan keselamatan dan kebaikan kecuali ketika kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin. Tercurahkan salawat dan salam untuk seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, jemaah salat subuh azani Allah wa iyyakum. Kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi di dalamnya tentang hak-hak seorang muslim yang mesti ditunaikan oleh seorang muslim yang lain. Hakul muslim alal muslim. Dan ini diantara bentuk
adab yang mesti dijaga oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya dengan cara menunaikan hak-hak saudaranya, dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Di dalam sebuah hadis, ma'asyiral ikhwah, Nabi SAW mengatakan, gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah, bagaikan satu bangunan antara seorang yang beriman dengan saudara-saudaranya, bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain, saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan kal jasadil wahid, mereka itu bagaikan satu tubuh. Ketika salah satu daripada anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Ini gambaran orang-orang yang beriman. Dan ini bisa terwujud, ma'asyiral ikhwah, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya dengan menunaikan hakul muslim, dengan menunaikan hak-hak seorang muslim, hak-hak seorang mukmin yang ditunaikan oleh saudaranya. Tapi ketika hakul muslim kita abaikan, hak seorang mukmin kita abaikan, maka tidak akan terwujud apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran orang yang beriman kal jasadil wahid, kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Maka di antara sesuatu yang diperintahkan untuk mewujudkan terwujudnya kita bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan, dengan cara menjaga hukukul muslim, dengan cara menjaga hak-hak seorang muslim. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yang datang dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas seorang muslim yang lain ada 6 perkara. Di sesuatu apa yang mesti kita tunaikan kepada saudara kita, kemudian sesuatu apa pula yang mesti ditunaikan oleh saudara kita kepada kita, ada 6 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 6 ini kita jaga, ma'asyiral ikhwah, maka kita akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Kal bunyan, bagaikan satu bangunan. Tetapi tatkala hak-hak seorang muslim kita abaikan, seorang mengabaikan hak seorang muslim, maka tidak akan terwujud apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim ada 6 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila ma hunna ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang 6 itu ya Rasulullah? Apa yang mesti ditunaikan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain? Apa yang mesti ditunaikan oleh seorang saudara terhadap saudaranya? Qila ma hunna ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi.
apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan kepadanya salam. Maka ucapkan kepadanya salam. Dan ini sesuatu yang kita rasakan faktanya, ma'asyiral ikhwah. Ketika salam ini sesuatu yang suka kita tebarkan, maka kita akan merasakan saudara-saudara kita tersebut bagian dari kita. Ketika kita mengucapkan salam kepada mereka, saling mengucapkan salam, karena salam artinya doa keselamatan yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah hak saudara kita. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau sekiranya engkau berjumpa dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkan kepadanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, ma'asyiral ikhwah, ketahuilah hukum menjawab salam itu lebih diperintahkan, hukumnya wajib. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya ketika kita mendoakan saudara kita, ketika kita berjumpa dengannya, kita doakan dia, dia akan kembali mendoakan kita, ma'asyiral ikhwah. Akan terjadi saling mendoakan di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla saling mendoakan agar Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, agar Allah berikan keselamatan kepada mereka. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau engkau berjumpa dengan dia, kata Rasulullah SAW, maka ucapkan salam kepadanya. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abshu as-salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ini keutamaan menebarkan salam. Lihat ma'asyiral ikhwah, kita tebarkan salam memiliki keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita mengucapkan salam, saudara kita kembali mendoakan kita, pahala diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan ganjarannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara kita kembali mendoakan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Perintah dari Nabi, abshu as-salam, kalian tebarkan salam, kata Rasulullah SAW. Wa at'imut ta'am, kalian berikan orang makan fakir miskin. Wasilul arham, kalian sambung hubungan silaturrahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, ini ganjarannya, kamu akan masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang sangat besar. Jadi di samping kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, masuknya kita ke dalam surga dengan selalu suka menyebarkan salam, kemudian kita mendapatkan seperti apa yang kita doakan terhadap saudara-saudara kita. Kita mendoakan dia untuk selamat, diberikan keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla, kebaikan, keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, dia kembali mendoakan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Ya, jadi siapa yang tidak mau mendapatkan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla? Semua kita ingin mendapatkan kebaikan, keselamatan, keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu caranya, ma'asyiral ikhwah, dengan menebarkan salam. Jadi ini adalah ya salah satu hak yang diperintahkan kepada kita untuk kita tunaikan terhadap saudara-saudara kita, ya, dengan menebarkan salam. Maka Nabi mengatakan, idza laqitahu, ketika engkau berjumpa dengan saudara-saudaramu,
fasallim alaihi, maka engkau ucapkan salam kepadanya. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallim ala man arafta wa ala man la ta'rif, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam kepada orang-orang yang engkau kenal dan kepada orang-orang yang tidak engkau kenal. Ini menunjukkan bahwa perintah mengucapkan salam adalah perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi telah kita sebutkan tadi keutamaannya, kemudian kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada janji dari Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu kita akan mendapatkan doa yang sama dari saudara-saudara kita. Kita akan mendapatkan doa yang sama dari saudara-saudara kita. Kemudian di antara manfaatnya adalah at-ta'alu bainal mu'minin, ya, adanya saling berlembut-lembut di tengah orang-orang yang beriman. Dengan menebarkan salam, hati kita akan tenang, ma'asyiral ikhwah. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapkan kepada saudara kita, alangkah bahagianya kita bisa mendoakan saudara-saudara kita. Kemudian ketika dia kembali menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alangkah senangnya hati kita ketika dia kembali mendoakan kita. Dan ketika ada seseorang mengucapkan salam kepada kita, alangkah senangnya hati kita juga, karena kita didoakan oleh mereka-mereka. Maka ini adalah perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan salah satu daripada hak yang ditunaikan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Idza laqitahu, apabila engkau berjumpa dengannya, fasallim alaihi, maka engkau ucapkan salam kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu, maka engkau penuhilah undangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka engkau penuhilah undangannya. Ini yang pertama, dia merupakan hak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertujuan apa? Apa hikmahnya? Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara-saudara kita. Ketika dia mengundang kita, misalnya dia ada acara, ya, ada acara, kemudian dia undang kita ke rumahnya atau ke tempat kegiatan acara yang dia laksanakan. Artinya ketika dia mengundang kita, dia suka kita berada di tempat acara itu, maka dia undang. Perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'aka fa'ajibhu, ketika dia mengundangmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau penuhilah undangannya. Ini hukumnya wajib. Maka engkau penuhilah undangannya, dan ini diantara bentuk idkhalus surur, memasukkan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan ke dalam hati-hati saudara kita. Dan ini sesuatu yang diperintahkan. Ini sesuatu yang diperintahkan, mengembirakan hati saudara kita, mengembirakan hati orang lain, membuat orang lain senang. Ini sesuatu yang diperintahkan. Maka ini diantara bentuk hak yang mesti kita tunaikan. Bahkan ini hukumnya wajib. Di dalam sebuah hadis, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mengundangmu, maka hendaklah kamu menjawabnya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya wajib. Ya,
Tidak boleh seorang muslim memisah-misahkan, ya, memenuhi undangan. Misalnya ada orang mengundangnya berdua, ada teman-temannya atau saudara-saudaranya mengundangnya, dua undangan. Undangan yang pertama datang dari saudaranya yang biasa-biasa saja, ya, yang tidak kaya, tidak memiliki harta yang banyak. Mungkin kegiatannya atau pestanya tidak terlalu mewah-mewah, biasa-biasa saja, makanannya mungkin biasa-biasa saja, ya, pelayanannya dan lain sebagainya, tempatnya juga. Kemudian yang kedua, dia diundang oleh temannya yang kaya, ya, kemudian dia diundang oleh temannya yang kaya, kemudian dia memilih untuk memenuhi undangan temannya yang kaya itu, maka itu tidak boleh. Dia berdosa. Dia berdosa. Maka penuhilah undangan yang pertama. Kamu dahulukan siapa yang pertama mengundangmu. Jika sekiranya kita tidak bisa hadir ke tempat undangan kedua-duanya, maka dahulukan siapa yang paling pertama mengundang kita. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'aka, ketika saudaramu itu mengundangmu, maka penuhilah undangannya, wajib hukumnya. Jadi kedua-duanya mesti kita jawab. Tapi sekiranya kita hanya bisa menjawab satu undangan saja, maka pilihlah siapa yang paling pertama mengundang. Jadi kita tidak boleh memilih siapa yang kaya, siapa yang akan lebih banyak memberikan kita sesuatu, ya, ketika kita memenuhi undangannya. Maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh, kecuali di tempat yang pertama mengundang kita terdapat maksiat-maksiat di sana. Nah, ini beda lagi, ya, adanya maksiat-maksiat di hari acara itu, maka kita boleh tidak menjawab undangan tersebut. Maka kita boleh tidak menjawab undangan tersebut, karena di dalamnya ada maksiat, sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tidak ada sesuatu maksiat di dalamnya, ya, tidak ada sesuatu yang dimurka oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimurka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memenuhi undangan hukumnya wajib. Dan tidak boleh kita memilah-milah, ya, mana yang kaya, mana yang lebih mendatangkan manfaat kepada kita, kebaikan kepada kita, mana yang lebih enak makanannya. Maka ini tidak boleh. Mesti yang pertama kita dahulukan untuk memenuhi undangannya. Pada asalnya kita jawab kedua-duanya ketika kita memiliki waktu di hari itu, di hari yang sama. Tapi ketika kita memiliki waktu untuk satu menjawab undangan saja, maka kita pilih siapa yang lebih dahulu memberikan undangan itu kepada kita. Ini sebagian, nasallallahu alaihi wasallam, dalam menjawab undangan ini, ya, berlalai-lalai, artinya tidak peduli. Ingat, menjawab undangan hukumnya tidak sunnah, tidak hanya sekedar sunnah, tetapi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan dia diantara hak seorang muslim yang mesti kita tunaikan. Ketika kita beruzur, berikan kabar kepadanya, bahwa kita tidak bisa memenuhi undangannya. Ketika kita tidak beruzur, kemudian kita tidak memenuhinya, maka kita berdosa, karena kita telah melanggar kewajiban yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah menebarkan salam di tengah-tengah orang-orang yang beriman, di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini bentuk daripada, ya, at-tarahum, saling kasih sayang di tengah-tengah mereka, wa ta'alub bainal mu'minin, saling mendoakan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah menjawab undangan ketika dia mengundang kita. Ini diantara bentuk idkhalus surur, memasukkan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan ke dalam hati saudara-saudara kita.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Wa idza stansahaka fansah lahu. Jika seandainya apabila mereka meminta nasihat kepadamu, maka berikan mereka nasihat. Dan ini merupakan kewajiban juga, menebarkan nasihat di tengah-tengah kaum muslimin, ya, baik ketika mereka minta atau ketika kita melihat ada orang yang butuh, kita berikan nasihat. Dan agama kita ini dibangun di atas nasihat. Agama kita dibangun di atas nasihat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dan dikeluarkan juga oleh Imam Ibn Rajab, ad-dinun nasihah, kata Rasulullah SAW. Agama kita ini adalah agama nasihat yang dibangun di atas nasihat, saling memberikan nasihat. Ya, Allah Azza wa Jal mengatakan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Azza wa Jal, innal insan lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ya, manusia ini benar-benar merugi, kata Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah Allah Azza wa Jal katakan manusia ini berada di dalam kerugian, datang setelah itu istitsna, pengecualian, orang-orang yang tidak akan merugi. Ketika manusia dalam keadaan rugi, ada ternyata orang-orang yang tidak terjerumus ke dalam kerugian yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini syaratnya. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kecuali dengan iman. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kecuali dengan iman. Sebanyak apapun harta yang dikumpulkan oleh seseorang, setinggi apapun pangkat kedudukan dunia yang dia dapatkan, setinggi apapun popularitas yang dia dapatkan, andaikan dia tidak beriman, maka tidak ada gunanya. Ya, manusia yang paling kaya itu adalah Qarun. Ya, tapi lihat, Qarun kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Qarun bersama hartanya ke dalam bumi. Ya, orang yang sangat mendapatkan kedudukan yang tinggi, pangkat yang begitu tinggi adalah Fir'aun, yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan ketinggian pangkat dunia yang dia dapatkan, ya, bahkan bisa memaksakan masyarakatnya untuk mengatakan dirinya adalah Tuhan Rabbul Alamin. Dia katakan ana rabbukumul a'la. Allah tenggelamkan dia, ma'asyiral ikhwah. Tidak ada gunanya. Sebanyak apapun harta, pangkat, kedudukan, ya, pamor yang didapatkan, popularitas yang didapatkan, andaikan tidak beriman, tidak ada gunanya. Kebahagiaan tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan iman. Ya, hidup selalu bersama Al-Quran, hidup selalu bersama hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu, jadi semua manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Ini yang pertama, karena tidak akan mungkin kebahagiaan, kesenangan didapatkan tanpa iman, tidak mungkin. Illal ladzina amanu wa amilus salihati, dan dia beramal dengan amal yang saleh. Karena iman butuh amal. Makanya ketika para ulama mengatakan definisi iman, apa itu iman? I'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman, keyakinan yang datang dari hati, i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani,
dan diucapkan, sesuatu yang kita yakini itu diucapkan oleh lisan kita, kemudian tidak sampai di situ saja. Tidak hanya kita yakini di dalam hati kita, kemudian tidak hanya diucapkan oleh lisan kita, kita menjadi orang yang beriman, tetapi ada amalun bil arkan, ada perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Ini baru mukmin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ini dia. Dan saling memberikan nasihat terhadap kebenaran dan saling memberikan nasihat terhadap kesabaran. Agama kita dibangun di atas nasihat, ma'asyiral ikhwah. Nabi mengatakan ad-dinul nasihat, agama ini adalah nasihat lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Milik siapa itu nasihat ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan agama ini adalah nasihat, sahabat bertanya kepada Nabi, liman ya Rasulullah? Milik siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala lillah, milik Allah, wali kitabih, dan kitabnya, wali rasulih, dan rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh mereka. Bagaimana nasihat milik Allah Azza wa Jalla? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar keimanan. Bagaimana nasihat untuk kitab Allah Azza wa Jalla? Kita ikuti kitab Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin? Kita doakan mereka, kita taat kepada mereka dalam perkara-perkara kebaikan, kita tidak boleh keluar dari mereka. Kemudian bagaimana nasihat bagi kaum muslimin seluruhnya? Kita berikan sesama mereka, sesama kita, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Maka Nabi di sini mengatakan, wa idza stansahaka fansah lahu. Ini hak yang ketiga. Ketika mereka membutuhkan nasihatmu, meminta nasihatmu, berilah mereka nasihat. Artinya apa? Jangan pelit menebarkan kebaikan-kebaikan. Gak boleh kita mengatakan dia, saya. Kita itu sama-sama orang yang beriman. Diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, wa idza stansahaka fansah lahu. Ketika dia butuh nasihatmu, meminta nasihatmu, maka berikan dia nasihat. Maka tidak boleh acuh tak acuh saja. Ada seorang saudara terjerumus ya ke dalam sesuatu yang tidak baik, kemudian kita biarkan. Ada seorang saudara meminta nasihat kepada kita, kemudian kita tidak memberikan dia nasihat. Maka bukan seperti ini. Ya, ingat, orang yang beriman bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh. Tidakkah ketika salah satu daripada anggota tubuh kita sakit, anggota tubuh kita yang lain bersegera untuk meredahkan sakitnya, mengobatinya? Tangan kiri kita sakit, tangan kanan akan bersegera untuk mengobatinya. Hati kita tergerak untuk membawanya ke dokter. Seperti inilah orang-orang yang beriman. Seperti inilah kaum muslimin. Jangan sampai ketika mereka butuh diberikan nasihat atau sampai meminta nasihat, kemudian kita abaikan. Artinya kita telah meninggalkan salah satu yang menjadi hak saudara-saudara kita. Ya, salah satu yang menjadi hak saudara-saudara kita. Ini dalam perkara apapun ya. Asalkan dia berkenaan dengan kebaikan-kebaikan maslahat untuk dirinya, maka berikan dia nasihat, terutama dalam perkara-perkara agamanya. Ya, misalnya apa? Dia bertanya kepada kita tentang salah satu perkara, tentang sunnah-sunnah Nabi. Kita sampaikan kepadanya. Ya, ini kebaikan dia di dalam agamanya. Apa saja. Kemudian kebaikan dia di dalam dunianya.
Dia bertanya kepada kita misalnya, ini bagaimana kebaikan-kebaikan dia dalam dunianya, maka sampaikan kepadanya nasihat-nasihat yang terbaik, kendati pun itu dalam perkara-perkara dunia. Maka agama kita ini dibangun di atas nasihat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi tadi. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu, semua manusia berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal dengan amal yang saleh, dan mereka saling memberikan nasihat atas kebenaran dan saling memberikan nasihat atas kesabaran. Nah, ini dia. Jadi ketika saudara kita butuh diberikan nasihat, bahkan sampai meminta nasihat, disebutkan oleh Nabi, wa idza stansahaka fansah lahu, maka berikan dia nasihat, baik kebaikan-kebaikan di dalam agamanya atau di dalam dunianya, berikan dia nasihat, berikan dia kebaikan-kebaikan, berikan dia solusi. Nah, ini di antara hak yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini banyak ya seorang muslim melanggarnya, seorang mukmin melanggarnya, dia tidak tahu ini adalah kewajiban dia. Ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya dari nasihat ini besar sekali. Apalagi sesuatu yang berkenaan dengan agamanya. Ketika saudara kita itu terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak baik, ketika kita berikan nasihat kepadanya, kemudian dia terima nasihat kita, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan, ma'asyiral muslimin? Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan selagi dia mengamalkan itu nasihat, pahalanya mengalir kepada kita, diberikan kebaikan oleh Allah tabaraka wa taala. Ad-dallu ala khairin kafa'ilihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang menuntun seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Ya, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Ini luar biasa sekali. Mungkin dia akan hidup setelah nasihat yang kita berikan itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita bayangkan selama itu pahala mengalir kepada kita, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Belum lagi andaikan nasihat yang kita berikan kepadanya dia sampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain juga mengamalkannya, mengalir lagi pahalanya kepada kita. Ini betapa banyak ini kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang akan mengalir kepada kita andaikan kita menjaga ini hak. Tetapi terkadang sebagian kita lalai, tidak mau peduli terhadap keadaan saudara-saudaranya, tidak mau perhatian kepada keadaan saudara-saudaranya. Ya, di zaman dahulu, ma'asyiral ikhwah, di zaman dahulu para sahabat Nabi, Utsman bin Affan suatu ketika dia berwudu, dia sengaja berwudu di depan orang banyak gitu. Dia sengaja berwudu di depan orang banyak. Apakah maksud Utsman riya? Tidak. Ya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terjaga agamanya, orang yang terjaga kedudukannya di dalam agamanya. Utsman salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Utsman berwudu di depan sahabat-sahabat yang lain. Apa yang diinginkan oleh Utsman? Utsman ingin menerangkan bagaimana wudu yang benar yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana wudu yang benar yang dilakukan oleh Nabi SAW? Utsman ingin mengajarkan kepada orang banyak bagaimana wudu yang benar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Utsman berwudu, apa kata Utsman? Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Beginilah aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang telah aku praktekkan ini, kata Utsman. Bagaimana Utsman menginginkan kebaikan-kebaikan, ilmu yang datang dari Nabi juga didapatkan oleh saudara-saudaranya, juga didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain yang belum sampai kepadanya hadis tentang wudu. Ya, ini diajarkan oleh Utsman. Sengaja dia wudu di tempat orang banyak itu, agar orang melihatnya. Begitu orang lain melihatnya,
dia mengatakan, beginilah aku melihat Nabi Muhammad SAW berwudu seperti wudu yang aku praktekkan ini, agar orang lain tahu bagaimana wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab kita tidak mau tahu, ya, mau tahu saudara kita mau tidak, ya sudah, dia akan bertanggung jawab. Ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Sifat kaum muslimin terhadap muslim yang lain memiliki perhatian, ya, suka memberikan nasihat, memberikan bimbingan, apalagi ketika diminta. Wa idzastansahaka fansah lahu. Ketika dia membutuhkan nasihatmu, meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Ya, kebaikan dia di dalam agamanya, kebaikan dia di dalam dunianya. Dalam perkara-perkara agama misalnya, tentang perkara-perkara syariat, dia bertanya, kita tahu, sampaikan kepada dia. Ya. Dalam perkara-perkara dunia, masalah jual beli misalnya, ya, ketika dia mengatakan, wahai saudaraku, mana yang lebih baik kira-kira, aku ingin membeli rumah, sekarang ada 2 rumah itu, saya kurang tahu, ya, mana kira-kira yang lebih baik aku beli, yang inikah atau yang inikah, ya, sampaikan kepadanya. Wa idzastansahaka fansah lahu. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak hanya mencakup kebaikan dalam agama saja, termasuk dalam kebaikan-kebaikan dunia. Karena kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta kebaikan-kebaikan di dalam agama, ini yang paling utama, kemudian meminta kebaikan-kebaikan di dalam perkara-perkara dunia. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dalam dunia kami, ya, kemudian berikan kebaikan kepada kami di dalam akhirat kami. Timbul pertanyaan, kenapa dunia dulu baru akhirat dulu? Padahal lebih utama akhirat daripada dunia, jauh lebih utama akhirat daripada dunia. Namun kenapa ketika kita diperintahkan mengucapkan doa ini, dianjurkan mengucapkan doa ini, dunia dulu baru akhirat? Para ulama mengatakan karena tertibnya demikian, urutannya demikian. Kehidupan dunia dulu baru akhirat dulu. Namun kalau berbicara dari sisi afdaliyah, tentu lebih utama kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Namun berbicara dari sisi urutan, dunia dulu baru akhirat. Jadi Allah dahulukan dunia di sini, ya, kemudian baru akhirat. Itu ada dalam Al-Quran disebutkan, itu urutannya, bukan keutamaannya, bukan keutamaannya. Maka ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa idza atisa fahamidallaha fasammithu. Ketika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Azza wa Jalla, maka fasammithu. Dan ini diantara adab yang mesti, atau ketika seorang itu bersin, diantara adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah mengucapkan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian saudaranya yang mendengarkan saudaranya bersin lalu memuji Allah Azza wa Jalla, fasammithu. Bagaimana caranya seorang mengatakan ketika dia bersin alhamdulillah? Ya, alhamdulillah. Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, maka seorang mengatakan yarhamukallah. Jadi dia mengucapkan yarhamukallah, inilah maksud daripada fasammithu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang bersin, fahamidallaha, kemudian dia memuji Allah Azza wa Jalla, maka kamu ucapkan yarhamukallah. Kembali diucapkan oleh seorang yang bersin tadi, yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ini kembali doa yang diucapkan. Coba kita perhatikan, kalau seperti ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka saling memberikan nasihat, mereka saling mengucapkan salam, mereka saling mendoakan. Apabila diundang, dia memenuhi undangannya untuk memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaranya. Ini terwujud apa yang disebutkan oleh Nabi.
Kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan, saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Ketika ada saudara kita lihat, kemudian kita ucapkan salam, terasa nikmat kita mendoakan orang lain, kemudian kita mendapatkan kembali doa yang sama. Kemudian ketika dia mengundang kita, kita penuhi undangannya, kemudian ketika seseorang meminta nasihat kepada kita, kita berikan nasihat, kita peduli kepadanya. Atau ketika kita butuh nasihat, dia memberikan nasihat kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, na'udzubillah, lalu ada seorang yang perhatian kepada kita. Ketika kita bersin, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, dan dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kembali kita mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Betapa nikmatnya sifat-sifat yang seperti ini tercipta di tengah-tengah kaum muslimin. Kebaikan-kebaikan yang seperti ini, sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi, tercipta ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Nabi. Ini akan tergambarlah kaum muslimin itu kal jasadil wahid, kal bunyan, bagaikan satu bangunan. Apa yang disebutkan oleh Nabi, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bagaikan satu bangunan. Itu kita lihat dalam kehidupan para sahabat. Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena mereka menerapkan hak-hak di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengabaikan hak di tengah-tengah mereka. Tapi banyak di antara kita mengabaikan hak di tengah-tengah kita. Jangankan hak sama muslim, kadang hak dalam bersaudara saja, berkarib kerabat, bersatu keluarga, itu juga diabaikan. Bagaimana ingin menerapkan hak kaum muslimin yang begitu banyak ini? Kadang seorang anak melalaikan hak orang tuanya, orang tua melalaikan hak anaknya, dan itu dikaji semua dalam Islam itu. Hak saudara, seorang saudara melalaikan hak saudaranya. Jadi seorang ayah tidak menunaikan hak anaknya, seorang anak tidak menunaikan hak orang tuanya, seorang saudara tidak menunaikan hak saudaranya, seseorang tidak menunaikan hak kerabatnya, keluarga ayahnya, keluarga ibunya. Kalau itu tidak tertunaikan, bagaimana dia menunaikan hak-hak saudaranya yang begitu banyak ini? Ini banyak terabaikan, banyak terabaikan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kembali kita memperhatikan apa hak yang mesti kita tunaikan terhadap saudara-saudara kita. Ini diantaranya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia bersin, ucapkan. Ketika dia muji Allah azza wa jalla, ucapkan yarhamukallah. Doakan dia. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kembali dia mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini terkadang bersin seperti dia tidak mendengar saudaranya yang bersin. Padahal ada doanya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, idza atisa fahamidallaha fasammithu. Ketika dia bersin, maka dia memuji Allah azza wa jalla, maka ucapkan yarhamukallah. Kemudian dianjurkan bagi orang-orang yang bersin mengucapkan pujian kepada Allah azza wa jalla, dan dia telah didoakan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa qala alhamdulillah fa'ala akhihi almuslim ay yaqul yarhamukallah, wa alaihi ay yarudda qailan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian berikutnya yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Ketika saudaranya sakit, maka jenguklah dia, besuklah dia. Ini juga di antara bentuk terciptanya kasih sayang di tengah-tengah kaum muslimin. Wa idza marida fa'udhu. Ketika dia sakit, maka jenguklah dia. Suatu ketika Nabi pernah bertanya
ke para sahabatnya tentang pintu-pintu kebaikan. Siapa yang mengamalkan kebaikan-kebaikan ini, kata Nabi, man ada minkumul yawma maridan, siapa yang di antara kalian di hari ini dia telah menjenguk orang sakit. Ya, siapa di antara kalian di hari ini telah menjenguk orang sakit, kata Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Wa man ittaba'a minkumul yawm janazatan, siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah di hari ini, mengantarkan jenazah ke kuburannya? Siapa? Abu Bakar kembali mengatakan ana. Ada beberapa kebaikan ditanya oleh Nabi, siapa yang telah melakukannya? Memberikan, siapa di antara kalian yang memberikan orang miskin makan di hari ini? Siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah di hari ini? Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit di hari ini, kata Rasulullah SAW. Semua Abu Bakar menjawabnya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah kebaikan-kebaikan ini berkumpul di dalam diri seseorang kecuali dia masuk ke dalam surga. Pintu surga itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan oleh Nabi. Ini kunci-kuncinya. Amalkan kebaikan-kebaikan ini, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebagian orang ya melalaikannya. Kadang tetangganya pun sakit tidak dia jenguk, teman dekatnya pun sakit tidak dia jenguk, padahal dia merupakan di antara hak yang dianjurkan seorang muslim untuk menunaikan terhadap saudaranya. Wa idza marida, kalau dia sakit, fa'udhu, kamu jenguk dia. Ya, kamu jenguk dia. Perintah dari Nabi SAW, ziaratul marid. Dan menjenguk orang sakit ini, ma'asyiral ikhwah, ini di antara bentuk takhfif, meringankan bebannya. Meringankan bebannya dengan melihat, ya, mempelajari etika-etika dalam menziarahi orang sakit. Kalau tidak salah, adab menziarahi orang sakit itu telah pernah kita sampaikan di kajian subuh ini. Bagaimana semestinya seorang muslim menziarahi orang sakit. Jangan sampai kita berziarah tetapi semakin memberatkan keadaan dia. Misalnya berlama-lama di tempat dia. Orang sakit itu butuh istirahat, dia butuh doa, butuh support dari kita, kemudian dia butuh istirahat. Tapi dia sakit, kemudian dia berlama-lama, kita berlama-lama menjenguknya, atau kita ceritakan orang-orang yang sakit seperti dia, kemudian orang itu meninggal. Ini memberatkan dia. Maka ada etika-etikanya. Di antaranya memilih waktu yang pas untuk ziarah. Ya, kita tanyakan ke keluarganya terlebih dahulu. Kalau saat ini kita tidak bisa bertanya kepadanya, kapan waktu di mana dia tidak tidur, beristirahat dari sakitnya itu. Kemudian kita datang di waktu itu. Kemudian ketika kita berziarah, jangan sampai kita memberatkan keadaan dia, ya, dengan menyampaikan misalnya kemarin ada orang sakit seperti kamu, kemudian dia wafat. Ini memberatkan dirinya, makin memberatkan mental dia. Ini bukan support kita berikan. Orang yang sakit itu butuh kita berikan dia harapan. InsyaAllah Allah akan menyembuhkanmu. Semoga Allah menjadikan sakitmu ini sebagai tebusan dosa-dosamu. Gembiralah dirimu, terimalah takdir dengan baik, ridhalah, Allah akan ridha kepadamu. Ya, maka memilih waktu-waktu yang pas, kemudian memberikan harapan-harapan ketika itu, ketika dia berziarah. Kemudian tidak berlama-lama ketika kita menjenguknya. Ya, mungkin cukup 5 menit, 10 menit. Doakan dia, berikan harapan kepadanya, ringankan sakitnya, sudah selesai di situ. Ini di antara etika. Maka banyak sekarang orang yang enggan menjenguk orang sakit, bahkan itu mungkin saudaranya, dia tidak mau menjenguknya. Nah, kemudian ketika dia menjenguknya, itu pun memberatkan sakit saudaranya dengan berlama-lama di situ, menceritakan kisah yang tidak ada manfaatnya bagi dia ketika itu, bagi orang sakit itu. Ini bukan etika. Maka perhatikan, membesuk orang sakit sesuatu yang dianjurkan, hak yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian dengan menjaga etika-etikanya, dengan menjaga adab-adabnya. Dan ketika orang sakit dijenguk,
dia akan senang, ma'asyiral ikhwah, dia akan senang. Ya, tidak ada mungkin orang yang sakit itu dia tidak senang dijenguk itu. Kalau kita perhatikan adab-adab di dalam ziarah orang sakit itu, dia akan senang. Ya, dia akan merasa teringankan bebannya. Yang awalnya mungkin dia takut terhadap penyakitnya, begitu datang sahabatnya menjenguknya, saudaranya menjenguknya, memberikan harapan-harapan kepadanya, ya, Allah akan menyembuhkanmu, insyaallah penyakit ini dijadikan tebusan terhadap kesalahan-kesalahanmu, ya, semoga Allah mengangkat derajatmu. Dia akan merasa senang. Ya, setiap hari datang saudara yang menjenguknya, memberikan dia semangat itu. Dia akan senang itu. Jadi itu diantara bentuk juga idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita yang sedang sakit. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia diantara sebab perbuatan yang menghantarkan seorang ke dalam surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, bertanya kepada sahabatnya, "Man ada minkumul yauma maridhan?" Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit di hari ini? Ya. Yang menjenguk orang sakit di hari ini, maka Abu Bakar mengatakan, "Ana, saya Rasulullah." Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ma'asyiral ikhwah, wa idza mata fattabi'hu. Ketika dia mati, sampai kepada kita berita kematiannya, maka ikutilah jenazahnya. Dia memang fardu kifayah hukumnya, ma'asyiral ikhwah. Mengkafaninya, memandikannya, menyolatkannya, menguburkannya, fardu kifayah. Ya, kewajiban yang bersifat kifai. Idza qama bihil ba'du saqatal ismu 'anil baqin. Ketika sebagian melakukannya penyelenggaraan dia, maka gugur dosa bagi yang lain. Tetapi dicintai seseorang, kendati pun sudah gugur kewajibannya, dicintai baginya untuk melakukan itu. Itu saudara dia gitu. Semakin banyak orang ikut menyelenggarakannya, semakin banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Semakin banyak orang mendoakannya, ya, maka semakin banyak kebaikan yang akan diberikan kepadanya. Begitu juga ketika kita berusaha, sama-sama berusaha mengikuti jenazah saudara-saudara kita, kita berharap juga akan banyak orang mengikuti jenazah kita suatu saat. Dan ini diantara hak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali kita juga berudzur misalnya, maka cukup doakan dia. Nah, inilah 6 hak yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan kepada seorang muslim untuk dia tunaikan terhadap saudaranya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kita ulangi, idza laqitahu, apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam kepadanya. Saling mendoakan kita agar Allah berikan keselamatan kepada kita, kebaikan-kebaikan, keberkahan kepada kita. Ya, kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika dia mengundangmu dalam satu undangan, apa saja undangan yang itu bukan maksiat, yang bukan sesuatu yang dimurka, tapi kalau dalam perkara-perkara maksiat tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian wa idza stansahaka, ketika dia butuh nasihat, meminta nasihat kepadamu, berikan dia nasihat. Kebaikan dia di dalam agamanya, kebaikan dia di dalam dunianya. Ini manfaatnya sangat besar sekali ini. Ini bisa seorang itu mendapatkan pahala itu. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Ini besar, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari Utsman tadi, berwudu sengaja di hadapan orang, ya, dengan tujuan ta'limun nasal khair, mengajarkan pintu-pintu kebaikan kepada manusia. Kemudian ketika dia bersin, dia memuji Allah Azza wa Jalla, maka ucapkan yarhamukallah, tasmid, ucapkan yarhamukallah, doakan dia, ya. Dan ketika kita bersin, ketika kita mengucapkan alhamdulillah dan ada yang mendoakan kita, kita juga senang. Jadi kebahagiaan yang kita senang agar orang berikan kepada kita, terutama kita berikan kebaikan itu kepada dirinya. Ya, gaulilah manusia, bergaullah kepada manusia seperti apa yang engkau senang orang lain bergaul kepadamu. Ya, kita sukanya seperti apa gitu. Orang mengucapkan salam kepada kita, ucapkan salam kepada orang. Ucapkan salam kepada orang. Kita suka orang menjawab undangan kita. Misalnya kita ada akikah,
Kita mengundang sahabat-sahabat kita. Kita ingin sahabat kita hadir. Kita ingin teman-teman kita hadir. Engkau penuhi undangan dia ketika dia mengundangmu. Ya. Kemudian ketika kita meminta nasihat kepada seseorang, kita ingin orang itu memberikan nasihat kepada kita. Suatu saat ketika ada orang meminta nasihat kepada kita, berikan nasihat kepadanya semampu kita. Kita ingin didoakan ketika kita bersin, doakan orang lain ketika bersin. Ketika kita ingin dijenguk ketika kita sakit, kita ingin dijenguk ketika sakit agar mendapatkan nilai-nilai positif dari sahabat-sahabat kita, jenguk sahabat-sahabat kita ketika mereka sakit. Jadi saling melakukan hak itu. Kemudian iringi jenazah, kata Rasulullah SAW. Idza mata, ketika saudaramu itu mati, wafat, meninggal dunia, iringilah jenazahnya, doakan dia. Nah, inilah 6 hak yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan ma'asyarul ikhwah ini bisa tercipta di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kaum muslimin, agar apa yang disebutkan oleh Nabi, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan, kembali tergambar di tengah-tengah masyarakat sebagaimana ini semua telah tergambar di tengah-tengah sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini bermanfaat, semakin bertambah ilmu kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita bimbingan taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Sekian, wa akhru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya ketika milih-milih menjenguknya, dikarenakan beliau tidak aktif di dalam apa ini? Sekiranya dengan tujuan memberikan pelajaran, pada asalnya ya ini bermakna umum ini. Ya, dianjurkan bagi kita untuk menjenguk orang sakit, saudara kita. Nabi mengatakan, wa idza marida fa'udhu, ketika dia sakit maka jenguklah dia. Dan ini sebenarnya ma'asyarul ikhwah, menjenguk orang sakit ini manfaatnya tidak hanya kepada dia saja gitu, termasuk pada kita, termasuk kepada kita. Apa manfaatnya kepada kita? Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan tubuh yang sehat kepada kita, jasmani yang sehat kepada kita, ini saudara kita ditimpa penyakit, ini merangkul kita, mengajak kita agar kita lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi manfaat akan kita dapatkan, akan didapatkan oleh orang yang membesuknya, oleh orang ya, yang menziarahnya, oleh orang yang menziarahinya, dan oleh orang yang diziarahi. Oleh orang yang diziarahi. Tapi sekedar ingin memberikan peringatan kepadanya, ya, sekedar ingin memberikan peringatan kepadanya, ya, karena dia mungkin juga tidak acuh kepada sahabat-sahabatnya, ya, maka dengan tujuan memberikan peringatan kepadanya, dengan tujuan memberikan peringatan kepadanya, dan sebaiknya diiringi dengan lisan, sebaiknya diiringi dengan lisan. Maka ingat ma'asyarul ikhwah, pada asalnya kebaikannya tidak akan didapatkan oleh orang yang sakit itu saja, ya, tetapi termasuk kebaikan didapatkan oleh orang yang berziarahi, ya. Maka ini juga termasuk melembutkan hatinya. Jika seandainya misalnya dia kurang ya memperhatikan saudara-saudaranya, begitu saudaranya memperhatikan dia, bisa jadi karena itu dia berubah. Bisa jadi karena itu dia berubah. Jadi jika seandainya dengan tujuan memberikan pelajaran, wallahu a'lam, mungkin sah-sah saja memberikan pelajaran. Jadi bukan tujuannya seperti itu, bukan tujuan meninggalkan saudaranya, tidak, tapi memberikan pelajaran. Ya, mungkin sebagian orang menjenguknya, sebagian tidak. Dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Oh, mungkin kemarin saya juga lalai menjenguk sahabat-sahabat saya, bertanya tentang keadaan sahabat-sahabat saya. Ya. Tapi sekiranya
seseorang tetap berusaha berbuat baik kepadanya, mungkin dari situlah dia akan sadar. Kemarin saya lalai untuk menjenguknya dan dia sekarang menjenguk saya, mungkin kedepannya dia tidak akan lalai lagi gitu. Dan sebaiknya diingatkan dengan lisan, diingatkan dengan lisan, dan jangan ditinggalkan begitu saja, ya. Bisa jadi ketika ditinggalkan begitu saja ada sesuatu yang tidak baik yang akan didapatkan pada dirinya, maka kita mampu mengingatkan dengan lisan kita, atau kita tetap berbuat baik kepadanya untuk menjenguknya, dan insyaallah kebaikan akan ada di situ. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhu fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita, solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.